Bermimpi misalnya dikejar anjing. Wah, dia lari, nafasnya ngos-ngosan. Wah, dia itu seperti mau keluar dari mimpinya, nggak bisa. Iya, tersiksa, atau ketakutan, atau khawatir. Atau mimpi mungkin mengalami kecelakaan. Ya. Atau mimpi mengalami perkelahian, pertarungan, dan kemudian disiksa dan sebagainya. Itu bisa terjadi, dia merasakan itu di dalam kesadarannya. Nah, begitulah Al-Quran menggambarkan bahwa orang-orang yang berada di dalam kubur sesungguhnya masih bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami kebahagiaan, tetapi itu bukan siksaan dalam arti badaniah, melainkan dalam arti kejiwaan. Pengadilan itu terhadap manusia itu tidak terjadi di alam barzah. Tidak ada pengadilan di alam barzah. Dalam berbagai ayat Al-Quran bercerita bahwa pengadilan itu ya adanya di akhirat, bukan di alam barzah. Saya tidak menemukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa orang yang mati kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, diadili di sana, kemudian diputuskan di sana bahwa dia orang berdosa, siap-siap masuk neraka, ini orang yang berpahala, siap-siap masuk surga. Itu sama sekali tidak diketemukan di dalam Al-Quran. Dan yang mengadili itu bukan malaikat, yang mengadili itu adalah Allah sendiri. Para malaikat hanya bersifat membantu, menyediakan data-data rekaman perbuatan yang selama ini kita lakukan di dunia, yang direkam oleh malaikat dan nanti akan diputar, ya, bayangan saya secara hologram begitu. Jadi pengadilan, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita dengar, ya, digambarkan malaikat bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu. Itu saya tidak menemukan penjelasan itu di dalam Al-Quran. Di dalam alam barzah itu sepenuhnya kita ini hanya menunggu datangnya hari pengadilan. Dan yang menarik, Rasulullah bercerita bahwa amal perbuatan yang selama ini kita lakukan di dunia itu ternyata belum selesai rekamannya itu, investasinya itu belum selesai. Di alam barzah itu amal perbuatan baik maupun buruk itu masih bisa mengalir. Rasulullah bercerita bahwa orang-orang yang sudah meninggal, sudah wafat, itu masih bisa mendapatkan pahala dan dosa. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah. Begitu kata Rasulullah. Ketika seorang anak Adam mengalami kematian, maka terputuslah seluruh amalannya itu, kecuali 3 hal. Satu adalah shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga apa? Waladin sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh, yang banyak beramal kebajikan dan kemudian mendoakan orang tuanya. Itu amal perbuatan itu atau pahalanya akan masih mengalir ke alam barzah. Jadi ini menjadi penegas bahwa sesungguhnya di alam barzah itu pahala masih mengalir, dosa-dosa juga masih mengalir ketika seseorang pernah mengajarkan keburukan, kejahatan, dan itu masih dijalankan, maka dosa-dosanya bisa mengalir kepada orang itu. Sehingga tidak fair kalau kemudian digambarkan bahwa di alam barzah itu sudah diadili. Loh, ini belum selesai kok, pahala masih mengalir, dosa-dosa masih mengalir. Banyak ulama berpendapat bahwa ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Salah satu ayat menceritakan bahwa menceritakan tentang Fir'aun dan rejimnya. Itu dikatakan di sana bahwa an-naru yu'raduna 'alai ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab.
neraka ditampilkan kepada Fir'aun dan kelompoknya pagi dan petang, dan kemudian kalau datang kiamat mereka dimasukkan ke neraka. Ya toh? Nah, pertanyaannya di sini ada dua siksaan. Siksaan pertama ditunjukkan itu neraka. Siksaan kedua, kalau sudah kiamat masukkan ke neraka. Kapan itu ditunjukkan neraka? Di alam barzakh. Alam antara dunia dan akhirat. Alam ketika manusia sudah meninggal tetapi belum kiamat. Nah, disitulah ada panjar siksa. Nah, jadi itu yang difahami oleh ulama, itulah yang dimaksud dengan alam kubur. Sebenarnya bukan dikubur, Bu. Bukan di jeruk purut tuh. Alam kubur itu buat kita, itu kita namai kubur karena kita lihat dia ditanam di sana. Sebenarnya arwahnya ada di suatu alam yang namanya alam barzakh. Di dalam madhab kita dalam madhab kita ahli sunnati wal jamaati, bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia nanti kalau mendapatkan kenikmatan adalah ruh dan jasadnya, dan kalau mendapatkan siksa adalah ruh dan jasadnya juga. Di sana ada seperti kaum Mu'tazilah, ada yang mengingkari urusan adab kubur. Bahkan sebagian mengatakan adab kubur hanya ruh saja. Kalau ruh saja nanti kayak mimpi. Jadi disiksa dengan ruh dan jasadnya. Loh, ini jasadnya hancur kebakaran. Siapa yang menjadikan kita ada? Allah. Dari tidak ada aja menjadi ada, kok dari ada diadakan lagi kok gak bisa tuh. Memangnya Tuhan kita ini siapa? Tuhan kita Allah Maha Kuasa. Hancur ya, kebakar ya, bagaimana? Kecil, gampang bagi Allah. Kita dari tidak ada diadakan, apalagi dari ada untuk diadakan lagi, bagi Allah adalah sangat mudah. Itu keyakinan kita, bahwa kalau yang disiksa adalah jasad dan ruhnya. Itu menurut akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Kalaupun ada yang mengingkari hukuman dengan jasad, yang penting mereka masih mengatakan adanya siksa kubur, itu para ulama mengatakan itu adalah salah dalam berpikir, tidak sampai derajat keluar dari iman. Karena dia masih mengakui adanya siksa kubur, cuman dia mengatakan bahasanya hanya disiksa rohnya saja, tidak jasadnya. Itu berbeda dengan pendapat yang dikukuhkan dari kaum ahli sunnati wal jamaati.